kenapa bapak tuh begini gitu. Mata kita langsung mencari, orang tua melihat kita nggak ya, itu adalah ketakutan pertama kita gitu. Takut mengecewakan sebagai anak. Aku kayak pengen seperti itu, kayaknya bapakku nggak bisa gitu. Memaafkan adalah pilihan, tapi pilihannya buat siapa sebenarnya bukan untuk orang lain gitu, tapi untuk kedamaian kita sendiri. Halo. Halo. Hai. Manusia, terima kasih atas waktunya. Hai. Mungkin di kakak-kakak sekarang udah megang comfort bear namanya. Jadi sebenarnya ini adalah simbol untuk rasa aman, untuk ketenangan emosional juga. Jadi harapannya dengan comfort bear ini kita bisa jadi safe space supaya ngobrol ini jadi lebih aman, jadi ruang nyaman juga biar kita ngobrolin. Ayo. Ayo. Oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu dan perannya di film Aku Sebelum Aku ini. Hai, saya Ringo Agus Rahman. Saya berperan sebagai Pak Jaya di film Aku Sebelum Aku. Hai, aku Prastiwi Dwi Arti. Di sini saya berperan sebagai Ambu Asih. Ya, di film Aku Sebelum Aku. Halo, saya Gina Esnur, saya adalah sutradara dan penulis di film Aku Sebelum Aku. Oke, terima kasih banyak kakak sekali lagi, karena aku seru banget di film ini banyak ngomongin tentang hal-hal yang mungkin nggak banyak diobrolin juga ya, terutama sama generasi-generasi sekarang ini, tapi udah mulai aware. Nah, mungkin aku ke Kak Gina dulu. Boleh ceritain nggak sih lahirnya film ini, kemudian kenapa saya ngangkatnya tuh ceritanya tentang hubungan ayah dan anak laki-laki? Pertama kali punya ide Aku Sebelum Aku tuh karena anakku namanya Bung. Waktu dia umur 14 tahun, kelas 7 SMP, dia bertanya ke neneknya yang lahir tahun 45, bagaimana sih rasanya lahir di tahun 45, terus apakah masih perang, terus bagaimana kondisi keluarga pada saat itu. Karena Bung ini tuh suka banget sejarah gitu, dan aku baru sadar ketika dengar diskusi itu kayak, oh, nggak pernah kepikiran ya nanya ke ibu sendiri soal itu. Butuh seorang cucu yang gila banget sejarah untuk bertanya tentang asal muasal neneknya. Dan ketika mendengarkan jawaban ibuku bahwa ketika ibuku tuh lahirnya tahun 45 bulan Mei, dan pada saat dia di kandungan, nenekku tuh lagi diserang, jadi harus mengungsi, diserang sama Belanda, dan dalam keadaan hamil besar masuk ke dalam goa gitu, terus harus sampai gigit batang pohon biar gendang telinganya nggak pecah gitu. Jadi aku mikir, wah, tough sekali pengalaman ibuku gitu. Nah, dari situ akhirnya baru kepikiran bahwa bagaimana orang tua kita, pandangan terhadap orang tua kita tuh terbentuk tuh bukan cuman karena dirinya seorang, tapi bagaimana dunia saat dia dilahirkan dan dibesarkan. Dan itu terus menerus bahwa sejarah konteks dunia atau negara tuh nggak pernah akan lepas dari konteks pribadi. Nah, kenapa juga akhirnya ayah dan anak laki-lakinya? Mungkin pertama aku melihat bagaimana ayahnya Bung dan Bung gitu hubungannya begitu turun naik gitu pada awalnya, sampai bisa menemukan titik harmonisnya yang luar biasa. Yang aku berharap, seandainya aku dan kakak-kakakku punya ayah seperti dia gitu. Terus kemudian mungkin justru karena film ini personal banget, dan justru karena aku seorang anak perempuan butuh karakter lain gitu yang sehingga bisa menumpahkan lebih banyak karena ada layer yang lain lah gitu. Tapi satu titik sih adalah ini mungkin semacam love letter buat abangku, kakak keduaku gitu, dan bagaimana aku melihat hubungannya sama ayah gitu, dan bagaimana ketika aku menuliskan ini aku bukan hanya mengerti mereka, bagaimana pribadi mereka terbentuk dan bagaimana efeknya ke diriku gitu, dan atau kakakku dan ibuku gitu, tapi juga bagaimana ternyata banyak banget hal yang aku juga bisa dapat ketika kita mau mengerti lebih dalam tentang orang-orang yang kita sayangi walaupun hubungannya nggak selamanya baik. Itu sih. Tuh, menarik sih. Karena kan di film ini juga ngomongin generational trauma gitu ya, sebenarnya trauma yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada nggak sih Kak tantangan tadi yang mungkin kita jadi paham juga kan perspektif orang lain? Ada nggak tantangan ketika bikin film ini, gimana orang tuh juga bisa paham gitu dari berbagai perspektif itu? Sebelum bisa membuat cerita ini harus lebih kenal diri sendiri sih. Jadi ini ibaratnya kayak rangkuman dari perjalanan 5 tahun ke psikolog lah gitu. Bagaimana ngelihat ke dalam, ke diri sendiri, bagaimana melihat dan berdamai dengan ayah yang sudah meninggal gitu, dan kemudian bagaimana beliau dibesarkan. Jadi
banyak banget hal personal yang ada dalam film ini. Ini film paling personal yang pernah saya bikin. Terus bahkan ini mungkin entah spoiler atau enggak, tapi ini juga berdasarnya karena kakek tiriku itu adalah seorang romusa dan dia yang adalah membesarkan ayahku gitu. Jadi ketika dulu almarhum bapak begitu keras gitu, karena setelah melihat dalam konteks yang lebih luas lagi, bukan hanya dia seorang ayah tapi dia seorang anak, bagaimana dia dibentuk, kemudian siapa yang membesarkan dia, terus bagaimana dunia saat itu, jadi bisa lebih mengerti. Walaupun kita bukan berarti kita mengerti, kita bisa membenarkan hal-hal yang mungkin kesalahan yang sudah dibikin. Jadi mengerti satu hal, memaafkan adalah pilihan. Tapi pilihannya buat siapa? Sebenarnya bukan untuk orang lain gitu, tapi untuk kedamaian kita sendiri gitu sih. Jadi butuh paham itu dulu sehingga baru kita sebagai seorang penulis atau sutradara bisa lompat dari berbagai karakter yang dipilih gitu. Apa definisi keluarga, keluarga yang seperti apa, mana keluarga yang kelihatan nggak ideal tapi jauh lebih ideal hubungannya ketika seperti keluarga Asa, mereka mau terbuka membicarakannya. Gitu. Mungkin aku ke Karingo sekarang sebagai ayah yang juga berperan sebagai ayah di film ini. Apa sih yang kerasa peran itu berbeda dari film sebelumnya? Ini karakternya punya kebingungan yang sama dan karakternya sedang menjalani apa yang juga saya jalani di kehidupan nyata gitu, menghadapi anak yang akan menjadi remaja dan nanti dewasa. Sama sedang mencari bagaimana ya cara berkomunikasi dengan anak lebih lancar lagi, bagaimana mengenal dia lebih jauh. Sama makanya waktu belum lagi ke keluarga saya yang sebelumnya, kalau bukan saya ke anak aja, tapi keluarga saya sebelumnya. Iya sih, di umur saya yang sekarang tuh seperti banyak hal-hal dari masa kecil yang kembalinya justru di umur sekarang gitu loh. Bukan di waktu 30 apa 20, tapi malah sekarang ya gitu. Dan saya baru ingat kayak sama pencarian tadi Bung ya. Saya aja tuh baru minggu lalu itu sengaja ke tempat tante yang ada di Kediri karena kebetulan ada acara Tulungagung. Hanya untuk menanyakan bagaimana katanya kita darah Palembang bisa berlabuh semuanya di Lampung tuh gimana ceritanya ya? Dari kakek apa? Terus saya nanya lagi, bagaimana kebanyakan laki-laki di keluarga ini kok bentuknya seperti itu ya? Sejarahnya dari mana ya? Kakek ini tuh bagaimana ya sama cucu-cucunya? Karena saya nggak banyak ketemu sama kakek karena waktu kecil kayak bayangannya masih ingat tapi udah keburu meninggal. Pengen coba memahami aja sih. Kayaknya hal itu yang selalu hilang dan itu saya tidak mau hilang di anak saya nanti, yaitu karakter yang mau memahami gitu, saling memahami satu sama lain. Oke, terima kasih banyak. Oke, aku ke KTW sekarang. Di film ini kan juga kita bicara gimana sih memahami orang tua, itu juga bikin kita memahami diri sendiri ya. Menurut Kak Tiwi, kenapa sih dua hal itu bisa berkaitan? Bisa berkaitan karena mungkin kalau dari awalnya aku berangkat sebagai seorang anak yang mungkin kita nggak pernah tahu idealnya keluarga ideal itu seperti apa gitu. Karena kalau ngelihat cara masing-masing teman-temanku punya keluarganya yang sangat berbeda-beda juga. Yang aku ngelihat bahwa di tempat lain memang lebih hijau ya gitu. Aku kayak pengen seperti itu, pikirnya bapak aku nggak bisa gitu. Jadi situ yang tadi aku sempat cerita dan juga bilang kalau dimana untuk memahami, tadi Mbak Gina juga bilang untuk memahami itu memang seharusnya ada, untuk memaafkan itu pilihan, tapi itu lebih baik memang pada akhirnya kita coba untuk berdamai dengan diri sendiri. Karena kenapa? Karena untuk penerimaan itu yang paling susah buat aku pribadi gitu ya, untuk menerima bahwa oke, dengan kurangan orang tuaku yang seperti ini, yang pada akhirnya membentuk aku yang seperti ini, karena mungkin dari kecil aku terbiasa untuk tidak pernah mendapatkan mungkin untuk apresiasi dari orang tua kurang gitu, tapi yang membentuk aku pada akhirnya sekarang gimana caranya untuk memutus siklus itu memang harus kita sendiri yang pada akhirnya untuk ngerasanya kayak lebih banyak berkorban gitu. Apa yang kita pengen kasih ke anak itu yang mungkin yang tidak pernah aku dapatkan dari orang tua, mungkin seperti itu kali. Itu yang akhirnya memutus siklus turun-temurun itu, yang aku rasakan adalah lebih banyak berkorbannya mungkin di akunya gitu. Mungkin nyambung gitu juga Kak,
ada nggak sih nilai-nilai yang pengen diturunkan ke anak dan juga yang nggak mau diturunkan lagi nih ke anak? Kalau aku tuh yang ingin diturunkan adalah aku pengen komunikasi yang secara terbuka dari anak ke orang tua. Karena aku juga lagi pengen menjembatani bagaimana bisa menjadi teman terbaik dia, musuh terjengkelnya dia, tapi bisa untuk tempat paling aman untuk bercerita gitu. Jadi itu yang bikin aku lebih belajar, jujur sih ya Mbak Gina, makasih loh untuk film ini. Jadi kayak oh seperti ini ya untuk memahami seorang anak yang sebenarnya generasi aku itu kayak dihimpit oleh 2 generasi kan. Bapakku juga terbilang baby boomers, aku millennials, anakku apalagi yang udah 2 ini, ada satu Gen Z, ada satu lagi Gen A. Itu yang kayak oke, aku harus lebih banyak lagi mengenal karakter, dan disinilah lebih tantangan buat aku tuh kayak yang ingin aku turunkan adalah pertama adalah komunikasi, bukan di mana mencari benar atau salah, tapi bagaimana komunikasi terbuka sehingga masing-masing orang punya ruang untuk menyampaikan perasaannya masing-masing. Kalau yang tidak ingin diturunkan adalah menjadi egois, menjadi egois sebagai orang tua yang pengen dilihat orang tuanya hebat gitu. Enggak sih, semua orang tua pasti punya flow-nya sendiri buat aku sih. Karena manusia bertumbuh tidak akan pernah ada habisnya, mungkin mirip kayak ini ya. Tidak akan pernah ada habisnya sampai kita meninggal. Belajar. Ini nyaman ya teddy bear-nya ya. Sayang. Sebenarnya saya sedih. Bikin psikolog ya. Jadi setelah pegang-pegang kayak lebih relax. Iya memang. Oke, mana aku ke Karingo lagi. Kak, ada stigma katanya ayah atau laki-laki itu susah untuk mengekspresikan perasaannya. Kenapa sih menurut Karingo kayak gitu? Dan mungkin punya pesan untuk laki-laki soal itu? Waduh, kebetulan jarang membandingkan ya, tapi maksudnya semua orang pasti punya, semua laki-laki punya struggle sendiri kalau pasti akan ngomong, saya dengan bapak saya adalah yang paling sulit, pasti punya keegoisan itu gitu. Padahal semua orang punya masalahnya masing-masing berhubungannya dengan bapak, laki-laki dan laki-laki gitu. Kalau ya saya juga punya masalah itu juga, bukan soal kadang-kadang tuh saya lagi cuman pengen coba paham aja gitu, kenapa bapak dulu seperti itu. Mungkin bapak saya kebetulan seorang tentara dulunya, dan tentaranya juga bukan tentara yang kerja kantoran, tapi adalah yang berbulan-bulan bisa nggak pulang karena dia ada dulu di Intel dulunya, sekarang udah pensiun. Jadinya nggak ada tuh jam kerjaan kantor jam 5 pasti di rumah, atau bisa bareng, bisa berbulan-bulan. Saya ada kehilangan momen kebersamaan, nggak ada gitu. Dan jadinya momen saling kenalnya juga nggak terlalu banyak ya gitu. Terus seorang bapak ini juga menuntut supaya anaknya kan udah dibiayain sekolah, juga harus kelihatan dong hasilnya gitu. Kadang-kadang tuh nggak ketemu gitu, ataukah gimana, apakah saya mau menjadi egois? Saya adalah anak, ya ada sih perasaan egois itu. Kenapa bapak tuh begini gitu? Tentu nggak bisa memilih. Kita nggak bisa memilih bapak kita adalah pemilik perusahaan mie instan ya, atau pemilik bank terkenal gitu misalnya. Nah, tapi ya kenapa begitu? Apa ya? Karena saking takut terlihat salah. Hal utama yang nggak pengen terlihat salah kan mungkin kalau bapak tuh tidak pengen terlihat, berat sekali untuk terlihat salah di depan anak. Begitupun juga dengan anak, kayaknya paling takut pertama yang dihadapi setiap melakukan kesalahan adalah bapaknya gitu. Dan terjadi di beberapa anak saya juga mungkin gitu ya, dari masa kecil setiap mau ngapa-ngapain tuh kalau kita lagi mainan membanting sesuatu atau gelas, mata kita langsung mencari orang tua melihat kita nggak ya. Itu adalah ketakutan pertama kita gitu, takut mengecewakan sebagai anak, padahal orang tua juga takut sekali mengecewakan jadi orang tua gitu. Jadi gue ngerasa semua orang tuh lagi mencari pembelajaran gitu loh, hubungan bahkan sampai tua pun juga masih nggak berhenti gitu. Gue lagi mencari gimana ya bahasa buat ngobrol sama orang tua gue yang sudah pensiun ini, bagaimana kata-kata yang bisa diterima dengan dia. Gue pun juga struggle dengan anak gue, obrolan seperti apa ya yang nantinya dia mau dengarkan. Apakah gue ngeset cita-cita gue tuh, nggak berani ngeset cita-cita anak gue, takut itu ketinggian atau takut kerendahan gitu. Takut kalau gue cuma sekedar
Aku pengen kamu jadi orang sukses, takut sukses tuh malah dia ngerasanya itu terlalu low gitu. Sukses tuh ya gimana, harus gimana gimana gimana. Gue juga takut, banyak takutnya juga gitu, kerasa ketakutan itu tuh terlalu besar. Jadi uh, gue memahami orang tua gue kadang karena gue juga mau memahami anak gue. Dan itu yang jadi pembelajaran besarnya di sini. Sampai dengan hari ini, mungkin besok juga masih dengan pembelajaran yang sama. Anakku yang hari ini dengan anakku yang besok mungkin ada yang beda lagi gitu. Jadi yang penting buat gue pribadi yang gue sadari, terutama di film ini, sebelum aku adalah nggak mau berhenti untuk belajar aja, pengen terus tahu dan pengen memahami setiap hari anak. Oke. Ya. Nah, terima kasih banyak. Mungkin tadi karena waktu udah habis, buat closing kali ya, kenapa sih kita tuh harus menonton ini, terutama buat keluarga atau anak-anak muda sekarang? Mungkin harus nonton Aku Sebelum Aku justru untuk membuka kesempatan lebih bahagia lagi dalam hidup. Karena kalau kita mau mengenal siapa diri kita, lebih utuh dengan jati diri kita, maka kita akan lebih ketemu kebahagiaan yang paling pas sama diri kita, bukan validasi dari orang lain atau bahkan keluarga. Hanya dengan bahagia kita bisa bikin keluarga yang bahagia atau menjadi bagian dari masyarakat yang lebih bahagia dan punya makna. Kalau gue tuh nonton film itu reflektif sekali ya. Ya. Akhirnya kayak iya ya. Cerita ini bisa ngebuka jendela baru gitu ya. Maksudnya kayak iya, kamu kan kalau di film ini adalah memberikan motivasi ke anak. Kamu harus jadi ini sesuatu yang terpandang lah, apa segala macam. Sebenarnya itu ambisi siapa sih? Gitu. Apakah pertanyaan kamu harus sukses? Iya, tentunya semua anak kalau sukses orang tuanya bangga. Permasalahannya adalah kalau nggak sukses gimana? Tetap jadi orang tua kah? Mau merangkul kah? Atau anak itu udah jadi gagal ketika anak itu tidak sukses? Anak bahkan anak aja bagaimanapun bentuknya ya. Orang tua juga tetap orang tua bagaimanapun bentuknya. Nah itu tuh jadi yang pas nonton ini tuh ya reflektif sekali aja kayak lah sama seperti apa yang dijalani gitu. Jadi masih dengan kebingungan yang sama kalau gue. Iya, kayak gitu. Jadi nonton terutama buat bapak yang juga punya anak tentu, anak kadang kita bingung marahin lah, motivasi lah, belajar lah, menjadi apalah. Hati-hati ya. Terunyam. Iya, kayak gitu. Gitu ya. Kalau buat aku tadi lebih menambahkan bahwa untuk memperbaiki, untuk mengobati luka yang tidak pernah atau tidak kunjung sembuh itu bukan dengan dilupakan, tetapi yuk dimulai dari sekarang, mau itu dari usia remaja atau mungkin sudah di lanjut usia yang pada akhirnya punya dorongan untuk aku ingin memperbaiki hubungan ini, aku ingin memperbaiki diri ini, nggak pernah ada batasan usia, itu aja sih. Terharu loh. Terima kasih banyak.